Warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan hidayah Islam yang diberikan kepada kita semuanya. Dan mari membuktikan rasa syukur tersebut dengan terus berusaha menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Marilah menjadi hamba yang semakin bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah, dan marilah menjadi hamba yang semakin jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan seperti itulah yang disebut dengan takwa, dan takwa itulah para jamaah bekal terbaik yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah pada hari akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita masih berada di bulan Agustus. Satu pekan yang lalu kita memperingati hari bersejarah bagi bangsa dan negara kita, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari itu seluruh rakyat Indonesia berbahagia dan bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa dan negara ini. Maka mari pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini kita memahami apa gerangan makna kemerdekaan yang sebenarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini dan bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa ini. Dan yang ketiga, apa kiranya akibat yang akan terjadi apabila kita tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita semua. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita melihat makna kemerdekaan dengan kacamata Islam, dengan kacamata wahyu Al-Quran dan hadis. Maka seorang muslim mendefinisikan kemerdekaan dengan makna kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan niat yang tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tujuan hidup umat manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka makna kemerdekaan yang sebenarnya bagi seorang muslim adalah ketika dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat yang ikhlas, dengan tata cara yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang merdeka dalam kacamata Islam. Maka siapa saja yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, siapa saja yang masih terkalahkan oleh hawa nafsunya sehingga tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, siapa saja yang masih tergoda oleh setan sehingga melanggar larangan-larangan Allah, pada hakikatnya orang itu bukanlah orang yang merdeka. Dia adalah orang yang terjajah oleh hawa nafsunya. Dia adalah orang yang tertindas oleh setan, sehingga dia lupa jati dirinya. Dia lupa tujuan hidupnya. Dia lupa bahwa dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya.
Dia melalui hari demi hari dalam kehidupan dunia ini dalam gelimang maksiat dan dosa. Ada dosa kecil maupun dosa besar, bahkan perbuatan syirik pun dia kerjakan dan dia lakukan. Pada hakikatnya seorang hamba yang tidak taat kepada Allah adalah orang yang terjajah oleh setan dan hawa nafsunya. Dia bukanlah orang yang merdeka. Maka seorang muslim memaknai kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah dengan memahami bahwa orang yang merdeka adalah orang yang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, orang yang menghabiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita? Setelah kita memahami makna kemerdekaan yang sebenar-benarnya, maka kita bisa memahami para jamaah yang dirahmati Allah bahwa cara terbaik untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang yang paling bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini adalah mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, adalah mereka yang siang dan malamnya taat kepada Allah, menghabiskan hidupnya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena ketika seorang hamba, ketika rakyat Indonesia menjadi rakyat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ketika itulah Allah akan menurunkan keberkahan dan kenikmatannya ke bangsa dan negara ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun menyiksa mereka dengan sebab dosa yang mereka kerjakan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat tersebut Allah mengabarkan bahwa orang yang paling mencintai bangsa dan negaranya adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mengapa demikian? Karena dengan sebab dia menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia turut andil untuk memajukan bangsa dan negaranya. Dengan sebab dia menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan keberkahan dan nikmat-nikmatnya ke bangsa dan negara ini. Maka orang yang paling bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan adalah mereka-mereka yang taat kepada Allah. Dan orang yang paling tidak bersyukur atas nikmat kemerdekaan adalah mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang berani melanggar larangan-larangan Allah, orang-orang yang bergelimang maksiat dan dosa, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Pada hakikatnya mereka itulah yang merusak bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mengapa demikian? Karena Allah telah mengabarkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan, dengan sebab dosa, dengan sebab maksiat rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan siksa pada sebuah bangsa dan negara. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mensyukuri nikmat kemerdekaan bukan hanya dengan mengibarkan bendera merah putih di depan rumah atau di depan kantor kita. Walaupun itu termasuk wujud syukur kita kepada Allah. Ketika datang bulan Agustus, kita kibarkan bendera merah putih di depan rumah kita masing-masing sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini. Kita adakan acara-acara yang bermanfaat, bukan acara hura-hura. Itu juga termasuk wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Namun ada cara yang lebih baik dari itu semuanya. Mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
Karena dengan itulah Allah akan membukakan keberkahan, membukakan nikmatnya bagi kita semuanya, bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini. Sebaliknya ketika rakyat Indonesia bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat, ketika itulah Allah akan menurunkan siksa dan azabnya kepada kita semuanya. Maka orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah, merekalah yang pada hakikatnya merusak bangsa dan negara ini, baik sadar maupun tidak sadar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan terakhir, apa akibatnya? Apa dampak negatif yang akan terjadi apabila kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah diberi nikmat kemerdekaan tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan cara yang benar, tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Akibatnya adalah Allah bisa jadi akan mencabut nikmat kemerdekaan ini dari bangsa dan negara kita. Bukankah kita menyadari para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nikmat kemerdekaan yang kita rasakan adalah pemberian dan karunia dari Allah. Maka Allah pun bisa mencabutnya kapan saja jika Allah berkehendak. Tidak ada yang menjamin bahwa bangsa dan negara kita akan terus merdeka hingga akhir hayat kita, hingga hari kiamat. Tidak ada yang menjamin. Banyak kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja ada penjajah yang akan datang lagi menjajah negara kita, merusak keamanan dan kestabilan negara kita. Itu bukan hal yang mustahil. Kenapa demikian? Karena sebagaimana Allah bisa memberi nikmat kemerdekaan kepada kita, maka Allah pun bisa mencabut nikmat kemerdekaan ini dari kita semuanya. Apa sebab Allah mencabut nikmat kemerdekaan itu dari negara kita? Sebabnya adalah ketika perbuatan dosa merajalela di negara ini, khususnya perbuatan syirik. Apabila perbuatan syirik telah merajalela di negara ini, ketika banyak umat Islam yang menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menggantungkan seluruh harapannya kepada selain Allah, ketika itu Allah tidak segan-segan akan mencabut nikmat kemerdekaan dari kita semuanya. Dan itu pernah Allah lakukan pada umat-umat terdahulu, dan Allah telah abadikan dalam Al-Quran agar kita mengambil pelajaran darinya. Bacalah para jamaah nanti sepulang kita dari sholat Jumat ini, bacalah surat Thaha ayat 80 sampai 98. Bacalah surat Thaha ayat 80 sampai 98. Pada ayat-ayat tersebut Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah pernah memberi nikmat kemerdekaan kepada Bani Israel. Tahukah siapa itu Bani Israel para jamaah? Bani Israel adalah sebuah umat yang Allah utus kepada mereka banyak nabi dan rasul. Di antara rasul yang diutus kepada mereka adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tahukah bagaimana penderitaan Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Musa? Bani Israel itu dijajah oleh rajanya sendiri yang bernama Fir'aun. Para jamaah tidak asing dengan raja yang bernama Fir'aun. Apa penjajahan dan penindasan Fir'aun kepada rakyatnya sendiri? Pertama, Fir'aun itu mengharuskan seluruh rakyatnya menyerahkan harta bendanya kepada kerajaan. Tidak boleh ada rakyat yang memiliki harta dan kekayaan. Yang kedua, Fir'aun itu membunuh semua anak laki-laki dan menyisakan anak perempuan saja. Karena Fir'aun khawatir akan muncul pemuda laki-laki yang kuat dan hebat yang nanti merebut kekuasaannya. Dan yang ketiga, pada puncaknya Fir'aun itu memerintahkan Bani Israel, memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya, karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Penjajah yang pernah datang dan menjajah negara kita, Belanda dan Jepang maupun Portugis, tidak pernah minta agar kita menyembah mereka. Maka penindasan Fir'aun kepada Bani Israel itu lebih mengerikan daripada penjajahan yang pernah kita rasakan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Namun Allah memberikan kemerdekaan kepada Bani Israel dengan diutusnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dengan menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya di Laut Merah. Dalam kisah yang semuanya kita sudah tahu, ketika Nabi Musa lari bersama orang-orang yang beriman, dikejar oleh Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Akhirnya Nabi Musa diberi mukjizat untuk bisa membelah Laut Merah.
beliau beserta orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Dan ketika Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya mengejar mereka, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Laut Merah. Berarti ketika Fir'aun telah mati, seluruh tentaranya telah binasa, Bani Israel merdeka, diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang menindas mereka, tidak ada lagi yang merampas harta mereka, tidak ada lagi yang membunuh anak-anak laki mereka, tidak ada lagi yang menyuruh mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Allah berikan kepada mereka nikmat kemerdekaan dengan sebab diutusnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Namun apa yang terjadi para jamaah? Apa yang dilakukan Bani Israel setelah diberi nikmat kemerdekaan? Allah abadikan dalam surat Toha, nanti silahkan dibaca ayat 80 sampai 98. Yang terjadi adalah muncul salah satu tokoh di kalangan Bani Israel yang bernama Samiri. Samiri itu membuat patung anak sapi yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Fa akhraja lahum 'ijlan jasadan lahu khuwar. Samiri membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas, yang patung anak sapi itu bisa bersuara seperti sapi yang sebenarnya. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Lalu mereka mengatakan, inilah Tuhan kita, patung inilah Tuhan kita, dan inilah Tuhannya Musa. Tapi Musa lupa kalau ini adalah Tuhannya. Bani Israel menyembah patung anak sapi. Mereka melakukan kesyirikan. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diberi nikmat kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah ditegur oleh Nabi Harun, telah ditegur oleh Nabi Musa, tapi mereka tetap saja menyembah patung anak sapi itu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membakar patung anak sapi itu. Dan debu yang hasil pembakaran patung anak sapi itu dibuang ke lautan. Debu itu dibuang ke lautan. Lalu diperintahkanlah seluruh Bani Israel untuk meminum air laut yang telah tercampur dengan debu patung anak sapi. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah orang-orang yang pernah menyembah patung anak sapi itu, bibirnya menjadi hitam. Dan terlihatlah pada waktu itu ternyata tidak kurang dari 70.000 orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membunuh semua orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Itulah yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada umatnya, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Wahai umatku Bani Israel, kalian telah mendolimi diri kalian dengan cara menyembah patung anak sapi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatubu ila bari'ikum. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Bagaimana cara taubatnya? Faqtulu anfusakum. Saling membunuhlah kalian. Akhirnya apa yang terjadi para jamaah? Bani Israel yang tidak pernah menyembah patung anak sapi diperintahkan untuk membunuh Bani Israel yang pernah menyembah patung anak sapi. Terjadilah peperangan saudara di antara mereka. Gugurlah sedikitnya 70.000 orang dari Bani Israel. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, lihatlah bagaimana Allah pernah memberi nikmat kemerdekaan kepada Bani Israel. Namun akhirnya Allah mencabut kembali nikmat kemerdekaan itu dari mereka. Apa sebabnya? Sebabnya karena mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka menyembah patung anak sapi, berdoa kepada patung anak sapi. Dan kesyirikan yang serupa para jamaah, kesyirikan yang serupa banyak terjadi di negara kita hari-hari ini, waliyadzubillah. Bukankah banyak di antara umat Islam di negara ini yang minta dan berdoa kepada kuburan? Bukankah banyak di antara umat Islam pada hari ini berdoa kepada batu besar, meminta kepada pohon besar? Mereka takut kepada tempat keramat, mereka memberi sesajian kepada laut selatan dan yang lain-lainnya. Semuanya wujud kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jauhilah perbuatan syirik. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dengan sebab perbuatan syirik itu Allah mencabut kembali nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Setelah keterangan yang disampaikan oleh khatib pada khutbah yang pertama, maka kesimpulan dari khutbah ini sekurang-kurangnya ada 3 poin. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa cara bersyukur yang terbaik atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan membangun perekonomian, membangun teknologi, membangun ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu benar. Namun ada hal yang lebih penting daripada itu, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang kedua para jamaah, bahwa tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, adalah sebab keberkahan bagi bangsa dan negara kita. Sebaliknya perbuatan syirik, beribadah kepada selain Allah, adalah sebab kehancuran dan siksa yang Allah turunkan kepada bangsa kita, waliyadzubillah. Maka orang yang paling bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan orang yang paling cinta kepada bangsa dan negara ini adalah mereka yang taat kepada Allah dan bertauhid kepada Allah. Sebaliknya orang yang paling merusak bangsa ini adalah mereka yang melakukan perbuatan syirik, karena dengan sebab kesyirikan mereka Allah bisa menurunkan siksa dan azabnya kepada kita semuanya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah bahwa orang-orang yang senantiasa mendakwahkan tauhid, orang-orang yang mengajak agar kita bertauhid dan menjauhi kesyirikan, mereka bukan teroris, mereka bukan orang yang ingin menghancurkan bangsa ini. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang ingin memakmurkan bangsa kita. Mereka orang-orang yang ingin mengajak kita untuk meniti jalan yang benar, agar dengan itu Allah menurunkan keberkahannya kepada bangsa dan negara kita. Maka jangan sinis, jangan menjauhi, jangan mengolok-olok orang-orang yang senantiasa mengajak kita untuk beribadah kepada Allah dengan bertauhid, dan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan syirik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, semoga Allah menjaga kita semuanya dan bangsa negara yang kita cintai ini. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba yang soleh hingga akhir hayat kita. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala